Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini kita sudah memasuki pembelajaran 5. Kita selalu semangat untuk meraih, mengejar apa? Cita-cita yang kita inginkan. Di pembelajaran 5 ini ada apa saja anak-anak? Apa? Buku? Buku cerita. Ada judulnya apa? Ya, mau lagi terus ambilkan apa? Ambilkan bulan. Aku bisa terbang. Kapan berhenti? Hujan. Terus apa lagi? Bilang siapa? Terus apa lagi gambarnya? Melukis cinta ya. Anak-anak ada yang suka membaca buku terutama ada buku bacaan. Kalau pelajaran kan pasti suka. Buku apa itu? Majalah. Ya. Kecuali membaca HP loh ya. Ya. Pasti semua apa itu? Suka membaca ya. Itu tadi berbagai buku cerita untuk anak. Tahukah kamu, pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra di Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara NG. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Ayo berdiskusi. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Peran penulis anak melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan, memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Yaitu pastinya memberikan manfaat yang sangat besar tentang membuka wawasan atau ilmu, dan selain itu apalagi? Selain kita sering membaca, kita juga nanti kalau kita berbicara pasti sudah terlatih gak, istilahnya kata Jawane gak blekak-blekuk ya. Ditanya gurune, kamu sudah mengerjakan PR belum? Gung. Mungkin dia kurang berlatih membaca. Diajak berbicara, dia selalu melengos. Ya. Semoga Senggung senang moco ya. Mulai hari ini senang membaca buku bacaan anak-anak yang disukai. Selain membuka wawasan, juga kita menambah kosakata kita ya. Kosakata itu apa? Kata-kata kita itu loh ya. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar
agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Ayo mencoba, saatnya untuk memulai membuat puisi tentang cita-cita untuk kita lakukan hal-hal berikut. Bayangkan cita-citamu, lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. 2. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. 3. Rangkailah gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. 4. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. Tuliskan puisi dalam buku cacatamu. Bacakan puisi dengan teman sebangkumu. Tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. Cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu dalam sebuah paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. Bacalah makna puisi milik temanmu, berdiskusilah. Tugasnya ya, kita tandai. Nanti kamu membuat puisi karya kamu sendiri. Dan setelah itu kamu menuliskan judul puisi, pengarangnya kamu, isi atau makna puisi yang kamu buat itu tentang apa? Bisa dimengerti? Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan atau tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Pernah nggak anak-anak berkunjung ke tempat wisata selain di daerah lain Indonesia? Pernah ya pastinya. Selain di kota kita pernah ya. Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lain adalah bahasa daerahnya dan makanan khasnya. Kalau kita pergi ke Jogja, makanan khasnya apa? Apa? Gudeg Jogja. Kalau kita ke Madura, makanan khasnya apa? Sate Madura. Kalau kita ke kota Kediri, kalau kita ke Kediri sini, mestinya wisatawan mencari makanan apa? Nasi apa? Nasi pecel, tumpang ya. Seperti itu. Yuk kita bahas selanjutnya. Wah, ini gambarnya makanan ya anak-anak ya. Bikin kita apa itu? Ingin makan ya. Ini gambarnya apa anak-anak? Apa? Sudah pernah makan pecel? Alhamdulillah. Soto? Pernah? Alhamdulillah. Papeda? Bikang Ambon? Ada yang pernah, ada yang gurung ya. Ada yang pernah sudah, ada yang pernah belum ya. Pernah belum maksudnya ya. Ada yang sudah dan belum. Ya. Suatu saat kita jalan-jalan ke Kediri bersama orang tua kita, jajal mampir toko kue kon suruh mulikan Bikang Ambon kok enak nek ya. Biasanya dicuil kayak enak apanya itu? Enggak apa we. Enak seratnya api jerone ya.
Kita bayangkan makan pecel, makan soto, makan papeda, bikang Ambon ya. Perhatikan gambar-gambar di atas, makanan khas daerah ini menjadi hal yang paling diburu oleh wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamakan dengan bahasa daerah setempat. Ini yang halaman ini, lakukan kegiatan berikut bersama teman sekelompokmu. Ini tidak usah dengan kelompoknya ya. Tidak usah dengan kelompoknya. Ya, ini tugasnya. Sudah kamu tanda ini? Misal contohnya bahasa daerah di Nusantara, bahasa Indonesia. Siapa namamu? Terus baru sinten nami panjenengan Jawa. Iki lek Madura berasanya opo ya? Kamu bisa mencari di Google ya. Oh, misalnya bahasa Indonesia Madura, Indonesia Sunda. Translate bahasa itu loh. Nanti kamu akan tahu. Terus kemudian kalau kamu Madura, gambar makanan khas, namanya apa? Gambar makanan khas daerahnya apa? Keunikannya apa? Gambar, gak usah gak usah diwarna ya. Sudah? Setelah itu ini, bawahnya ini. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Ya, anak-anak sampai sini mungkin ada ingin atau sesuatu hal yang ingin ditanyakan pada Pak Edo? Tidak ada ya, tetap semangat mengerjakan tugas. Jangan sampai nilainya kosong ya.